Mendingan pakai 2 monitor atau pakai 1 monitor tapi yang panjang? Hari ini kita akan ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan dual monitor atau 1 monitor yang ultra wide. Soalnya sekarang udah bisa sih secara budget kita atur nih beli 1 monitor ultra wide 34 inci atau 2 monitor yang 27 inci. Walaupun kalau kita bicara tentang harga sebenarnya nggak bisa dibandingin apple to apple. Seperti contohnya monitor ini MSI MAG345CQR, tapi dia panelnya VA. Sedangkan dengan duit yang hampir sama kita bisa aja dapat monitor 27 inci yang udah pakai panel IPS. Tapi yang jelas untuk harga ini kita kesampingkan aja, kita akan bahas lebih ke arah fungsionalitasnya. Mana yang lebih enak untuk berbagai macam keperluan. Kalau secara dimensi, sebenarnya monitor 27 inci dan 34 inci itu panjangnya nggak beda jauh. Tingginya hampir sama, tapi panjangnya paling cuma selisih sekitar 20-an cm. Jadi untuk dimensi panjang monitornya dari 27 ke 34 inci, nambahnya hanya sekitar 30%. Artinya kamu akan bisa dapat area kerja yang lebih luas kalau pakai 2 monitor 27 inci. Perbandingannya kalau 2 monitor berarti 200%, kalau pakai 1 monitor 34 inci berarti cuma sekitar 130% aja. Dengan asumsi resolusi vertikalnya dari semua monitor yang kita bandingkan adalah sama. Selain area kerja yang lebih luas, dual monitor juga ngasih kita fleksibilitas yang lebih besar. Seperti contohnya kita bisa pakai monitor satu dengan mode horizontal, yang satunya vertikal untuk multitasking. Kemudian untuk general use yang juga butuh multitask, dual monitor ngasih kebebasan yang lebih juga. Misalkan satu monitor bisa dipakai buat nyetel film full screen gitu ya. Sedangkan monitor yang satunya bisa dipakai untuk browsing, dipakai buat ngetik dan sejenisnya. Atau kalau kamu lagi ngedit, yang satu bisa dipakai buat ngedit full screen, yang satunya dipakai untuk previewnya. Pokoknya secara penggunaan akan lebih fleksibel lah ya dibandingin 1 monitor yang ultra wide. Tapi begitu kita bilang untuk keperluan hiburan, ceritanya jadi jauh berbeda. Gak buat nonton film, gak buat ngegame, monitor ultra wide ngasih sensasi yang jauh lebih menyenangkan. Dipakai buat nonton film, aspek rasio monitor ultrawide pas banget dengan filmnya. Sehingga gambar yang tampil akan bisa full screen sempurna tanpa ada letterbox. Ditambah lagi dengan ukuran layarnya yang kelihatan panjang dan lebih besar, sensasinya lebih memuaskan, lebih imersif katanya. Cuma pertimbangkan monitornya curve atau enggak. Soalnya ultrawide itu ada yang flat, ada yang curve kayak gini. Kalau curve itu kemarin udah kita bahas. Dia ada speknya misalkan 1000R atau 1500R. Dimana kalau 1000R itu berarti jarak ideal kita ke monitornya adalah 1 meter, tapi itu pun harus tepat di tengah layarnya. Kalau nggak tepat di tengah, berarti manfaat dari curve-nya agak meleset gitu ya. Miss, nggak nyampe ke kita. Berarti monitor yang curve itu lebih cocok dipakai sendirian. Jadi kalau pengen rame-rame, ya pasnya pakai ultrawide tapi yang flat aja. Sedangkan untuk gaming kurang lebih sensasinya hampir sama ya. Jadi gamenya kelihatan lebih asik gitu, lebih imersif sekali lagi kalau orang bilang. Apalagi kalau gamenya balapan bre. Cuma sayangnya tidak semua game mensupport resolusi ultra wide. Ada yang bener-bener nggak bisa, jadi akhirnya bagian kanan dan kirinya ada kotak hitamnya. Ada juga yang bisa diatur tapi kelihatan dipaksain. Kanan kirinya kelihatan di stretch dan orangnya jadi kelihatan lebih gendut. Walaupun sebenarnya bisa aja game yang nggak support resolusi ultra wide dibikin jadi bisa menampilkan ultra wide. Cuma caranya nggak akan dibahas di video ini. Yang jelas singkatnya, kalau urusannya dengan hiburan, film dan ngegame, monitor ultra wide bisa ngasih sensasi yang jauh lebih menyenangkan. Tapi gimana dengan pekerjaan grafis yang butuh akurasi warna? Mendingan 1 monitor atau dual monitor? Di sini kembali lagi ada plus dan minusnya. Kalau kamu memutuskan untuk pakai 1 monitor, berarti warna yang muncul akan lebih konsisten. Kamu hanya perlu mengkalibrasi 1 dan warnanya udah pasti akan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi kalau kamu pakai 2 monitor, ini yang agak susah nih, karena 2 monitor itu belum tentu akan bisa menampilkan warna yang sama. Apalagi kalau monitornya dari brand dan dari jenis yang berbeda. Walaupun sudah dikalibrasi, bisa aja dua-duanya akan menampilkan warna yang berbeda. Karena pertama, speknya jelas beda. Mungkin yang satunya 100% sRGB, yang satunya 100% DCI-P3. Jelas, warna yang tampil akan nggak sama pastinya ya. Kemudian yang satu mungkin aja bisa jadi black levelnya bisa sampai 0,05 nits, sedangkan yang satu lebih dari 0,1 nits. Otomatis hitamnya juga akan berbeda. Jadi kalau kamu pakai 2 monitor untuk keperluan grafis, memang sih secara flexibility itu lebih enak ya. Karena tadi yang kanan bisa dipakai buat ngeditnya, yang kiri untuk previewnya. Tapi tadi secara akurasi warna belum tentu bisa sesuai. Jadi pastikan yang pertama, kalau bisa diusahakan monitornya dua-duanya itu identik.
kemudian disetting, dikalibrasi dengan cara yang sama agar bisa menampilkan tone warna yang sama. Kalau semisal nggak bisa, ternyata dua-duanya menampilkan warna yang berbeda, ya pastiin aja bahwa kamu pilih salah satu yang warnanya paling akurat dan udah kerjain untuk ngatur warnanya di sana. Yang satunya ya cuma sekedar untuk ngeliat aja dan nggak usah dilihat kualitas warnanya seperti apa. Tapi kalau memang bener-bener butuh area kerja yang luas untuk ngedit dengan akurasi warna yang lebih bagus, single monitor akan menjadi pilihan yang lebih tepat. Terus apalagi ya, kayaknya udah sih itu aja yang kepikiran sama saya. Mungkin kamu punya pengalaman sendiri, udah pernah nyobain pakai dual monitor dan udah pernah pakai satu monitor yang ultra wide dan punya sesuatu yang pengen kamu share, langsung aja tulis di kolom komentar.